Halo, assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh, warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh, semuanya. Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi iya, kembali lagi Iya, kita di kembali lagi sesi kita di 3 sesi ya 3 ya untuk untuk meeting kali meeting ini. kali ini. Dan petugas Dan kali petugas ini kali ini saya saya ditemani ditemani oleh Ibu oleh Ida Ibu Ida sebagai sebagai moderator dan moderator Pak dan Ajat Pak Ajat Sudrajat Sudrajat sebagai sebagai presenter. presenter. Oke, Oke, seperti sesi seperti sesi sebelumnya, sebelum kita sebelumnya, sebelum mulai, kita mulai, saya akan saya membacakan akan membacakan peraturannya di grup peraturannya ini. di grup Nanti ini. Nanti ketika ketika presenter sedang presenter memaparkan sedang materi, memaparkan saya materi, akan saya akan memute memute all peserta all ya Bapak peserta Ibu ya Bapak Ibu agar agar paparan paparan materinya materinya bisa bisa tersampaikan dengan tersampaikan baik. dengan baik. Dan jangan Dan lupa jangan nanti lupa isi nanti isi presensinya presentasinya sebelum jam sebelum jam 12 12 tepat ya Bapak tepat Ibu. ya Bapak Ibu. Oke, Oke, sekarang sekarang saya saya serahkan ke Ibu serahkan ke moderator Ibu yaitu moderator Ibu yaitu Ida. Ibu Ida. Mangga Ibu. Mangga Ibu. Baik, terima kasih Bu Devi atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum good people. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Adik-adik, Waalaikumsalam, Bu. teman-teman yang hebat, yuk kita belajar bersama-sama mengenal tentang penggunaan Android dalam pembelajaran. Ya, saya menjelaskan sedikit ya, Bu Devi, menjelaskan tentang gambaran yang materi yang mau dibawakan oleh Pak Ajat ya. Boleh sekaligus CV-nya Pak Ajat juga boleh, Bu. Mendengarkan bersama-sama Semua saya pemaparan juga. dari presenter kita, Pak Ajat Sudrajat SPD. Beliau selaku guru di SD Negeri Sukajadi 3. Beliau kali ini akan membawakan materi tentang penggunaan membuat game pembelajaran Android aplikasi Inventor. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung sambut kehadiran beliau Bapak Ajat Sudrajat SPD. Silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Ida selaku moderator, kepada Ibu Devi Indah selaku host, dan kepada Bapak Instruktur, Bapak Ahmad Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka kita di sini berkumpul melaksanakan kegiatan ICT atau virtual. Aduh, lupa lagi C-nya Bu ya, yang T-nya itu trainer ya Bu ya. Baik, di sini sebenarnya ini lebih ke curhat ya, cuman judulnya itu agak sedikit hiperbola supaya menarik instruktur dan menarik para partisipan. Saya kasih judul membuat game pembelajaran berbasis Android dengan app Inventor 2. Sebenarnya ini tuh waktu minggu kemarin tuh ada workshop, ada sedikit workshop dari IGI itu, sedikit promosi ya Bu ya. Ikatan Guru Indonesia ada workshop gratis di mana di situ itu ada program satu guru satu inovasi. Kebetulan ada materinya membuat game atau aplikasi Android yang menggunakan development atau pengembangnya itu MIT App Inventor. Jadi App Inventor itu adalah visual blocks pemrograman yang berbasis visual, berbasis gambar. Kalau dulu kita belajar programming gitu atau pemrograman gitu, kita menulis skrip ya, skrip Java tuh. Kalau di sini di App Inventor ini menggunakan blok-blok kode program seperti halnya ketika kita bermain puzzle atau teka-teki. Jadi bahasanya mudah dipahami dan eh, mengaitkan hubungan antara satu dengan yang lain itu gampang gitu, bisa dibilang gampang.
pada app inventor tidak perlu lagi menuliskan kode-kode program. Kita cukup melakukan drag and drop blok-blok kode program ke dalam blok editor dan menyusunnya seperti halnya ketika kita bermain puzzle. Jadi secara garis besar tahapannya itu seperti ketika kita menonton demo memasak tuh, Bu. Halo? Iya, lanjutkan Pak. Hadir? Iya, ya. Kirain udah lagi pada kemana. Seperti kita menonton demo masak tuh ya Bu, ya ada 3 bagian. Yang bagian pertama tuh kita mengumpulkan bahan. Bahan itu di sini kita mengumpulkan bahan-bahan yang akan kita upload tuh untuk pembuatan game. Kebetulan saya dulu tuh kan saya guru SD ya di SDN Sukajadi 3, Kecamatan Lemahsugi, Kabupaten Majalengka. Jadi saya mencoba membuat game itu menirukan suara hewan. Mungkin untuk guru SMP atau guru SMA dan SMK yang sederajat bisa dimodifikasi untuk kegiatan yang lebih relevan dengan pembelajarannya. Nah di sini maaf Pak Mentor, kalau misalkan saya mau share web nggak bisa ya? Halo? Lanjut saja Pak, dilanjut saja. Sesuai materi Oh iya, yang siap. ada di Siap. Jadi ini kita ke pengenalan app inventornya dulu ya. Yang tadi itu pengertian tentang app inventor. Terus kenapa kita harus menggunakan app inventor 2? Yang pertama, kita tidak perlu menuliskan kode program konvensional. Jadi app inventor ini berbasis visual block programming. Jadi kita masukkan text button lalu kita blok, kita desain. Yang kedua berbasis drag and drop. Jadi kita cuma tinggal bahasa Jawa Baratnya itu tinggal ngebedolan, tinggal ngedrag aja tuh. Gampang dari button satu di user interface dan di ininya. Kemudian yang ketiganya user friendly atau ramah pengguna. Jadi untuk pemula seperti saya yang baru tahu laptop atau baru tahu buka browser juga lumayan agak sedikit tidak menyulitkan gitu, Bu. Yang ketiga, tersedia 3 pilihan pengujian program secara langsung. Jadi ketika kita sudah membuat game yang sudah berhasil di MIT App Inventor itu, kita bisa langsung uji di HP Android dengan menggunakan QR code atau barcode, kemudian bisa menggunakan kabel data USB, dan juga kita bisa menggunakan emulator. Atau ada emulator itu bisa langsung kita uji di laptopnya. Apakah program kita berjalan atau tidak gitu, Bu. Selanjutnya, aplikasi yang dapat dikembangkan. Jadi di App Inventor itu kita bisa membuat aplikasi seperti aplikasi multimedia. Multimedia itu seperti musik player, foto and sharing dan recording atau syuting. Yang kemudian aplikasi sensor atau sensor aplikasi. Contohnya aplikasi barcode atau QR code scanner, kemudian aplikasi sensor lokasi seperti GPS ya. GPS gunakan penduduk setempat. Dan yang ketiga seperti aplikasi sensor. Kemudian ada juga aplikasi database atau aplikasi sosial atau sosial aplikasi, contohnya aplikasi SMS, aplikasi panggilan telepon. Kemudian yang keempat aplikasi database atau database lokal berbasis web. Kemudian ada text to speech atau aplikasi membaca teks dengan menggunakan suara tuh. Kemudian ada juga aplikasi pengenal suara atau speech recognition. Setelah itu, siapa yang dapat menggunakan aplikasi? Kan ini sistemnya tuh open source ya, jadi siapa saja bisa gitu. Kalau misalkan kita ada tertarik, wah ini kita mau bikin aplikasi ini buat pembelajaran supaya siswa-siswa atau anak didik kita mau bisa download lewat lewat Play Store misalkan. Kita bikin dulu aplikasinya di emulator di App Inventor di laptop itu kita gunakan desainnya kita ini. Nah, jadi siapa saja bisa menggunakan aplikasi App Inventor. Karena App Inventor ini didesain bagi siapa saja yang tertarik dalam dunia pengembangan aplikasi Android. Baik itu pelajar, mahasiswa, guru, dosen, maupun yang lainnya. Jadi siapapun kita dapat menggunakan aplikasi App Inventor ini untuk mengembangkan aplikasi Android. Ininya tadinya mau saya kasih lihat ininya ya, tampilan webnya tuh. Cuman saya belum tahu caranya share untuk web browser. Barangkali nanti di sesi 2 ya. Kan ada sesi 2 tuh untuk apa? Untuk presenter tuh ada sesi 2 nggak sih, Bu? Ya, ada nanti selanjutnya. Tapi Ada ya, Bu, ya, asik. Iya, siap buat ini dulu lah biar penasaran aja, Bu ya. Sekarang mah pengenalan aja dulu tentang App Inventor 2.
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di channel YouTube saya, ada langkah-langkahnya. Sekalian promosi itu Bu. Kebetulan yang subscribe-nya baru ada 1 orang dan belum ada yang like. Gitu ya Bu ya. Sekian apa ya? Pemaparan materi yang saya ketahui. Mohon maaf, pasti ini jauh banget dari kekurangan ya. Soalnya ini mendadak. Ditodong sama Bu Devi itu disuruh jadi presenter. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Enggak. Baik, terima kasih Pak Ajat, pemaparannya yang sangat luar biasa. Bentar Pak Ajat, ini ada pertanyaan nggak ya? Oh iya, iya. Belum ada ya? Belum Belum ada ada. yang bertanya Pak Ajat? Sepertinya ini sudah mulai pada paham semua tuh, alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah, sama-sama belajar. Iya, iya Bu, benar. Halo pemirsa. Halo Ibu, kemana Halo. semuanya? Oke, apakah Pak Instruktur, mic-nya halo Pak Instruktur. ada yang mau bertanya? Kalau bertanya boleh di chat ataupun raise hand ya. Ya. Kalau saya mah begini nggak tahu Kak. Aduh, harusnya diajarin dari awal banget sama Pak Ajat ini tuh. Butuh waktu lama, enggak cuma sekilas seginian gitu kalau saya sih Kak. Ayo Bapak Ibu Ida mana nih? Beliau menanyakan kelebihan dari dia pembelajaran ini Pak. Ya. Jadi lebih tepatnya itu kelebihan atau keunggulan dari aplikasi yang kita gunakan ya, yaitu MID App Inventor 2 ya Bu Dian ya. Mohon izin saya membacakan ya. Jadi kelebihan itu yang pertama, kita tidak kan kalau misalkan kita pakai JavaScript ya untuk aplikasi yang kayak gitu-gitu, saya juga belum tahu tuh. Lebih ribet Bu, istilahnya harus lebih levelnya tuh harus lebih level medium ke atas mungkin ya. Kalau untuk MID App Inventor itu kita tidak perlu menuliskan kode program konvensional tuh. Jadi kita tinggal langsung menggunakan sistem drag and drop aja. Jadi kita bikin dulu text buttonnya, kemudian kita masukkan bahan-bahan yang mau kita jadikan game itu. Misalkan saya tuh kemarin bikin game mengenal suara hewan. Jadi saya bikin text buttonnya tuh 4, ada suara hewan cow atau kambing. Jadi saya tuliskan bahasa Inggris itu supaya siswa juga sedikit mencari tahu tuh, oh cow itu apa ya. Jadi ketika dia klik suara cow atau tab cow atau tombol cow di HP-nya gitu, kalau misalkan nanti kita jadi bikin aplikasi tuh, jadi nanti akan otomatis keluar suara Sapi. cow itu apa ya? Nah, sapi. Ya betul, sapi. Pintar. Sapinya jangan sambil nunjuk saya. Kemudian ada juga suara goat atau kambing ya. Kemudian ada lagi tombolnya horse untuk kuda, dan ada 4 tombol kalau nggak salah. Setelah kita klik tombol itu, kemudian kita drag, kita masukkan rekaman suara kambing atau suara sapi atau suara horse atau suara kuda di HP, di tab atau di tombol yang akan diklik oleh siswa tadi. Jadi cuma kita upload ke IT itu, kemudian kita ini enaknya tuh sambil diperlihatkan ya, tapi ininya saya nggak tahu cara share web browsernya tuh, artinya tidak muncul nih. Nah seperti itu. Kemudian yang ketiga ramah pengguna ya, seperti yang tadi saya bacakan itu, atau user friendly. App Inventor 2 ini didesain secara simpel dan mudah digunakan. Pengguna tidak akan dipusingkan dengan bahasa Java maupun kode XML. Kalau misalkan program konvensional itu kan ada kode XML dan program JavaScript ya. Di App Inventor tidak ada penulisan program menggunakan bahasa Java dan XML. Itu tujuan utama ide App Inventor 2, yaitu agar semua kalangan dapat mengembangkan aplikasi Android dengan mudah.
Kemudian yang ketiga dapat diuji langsung. Misalkan kita mau udah beres bikinnya tuh kita uji bisa menggunakan emulator yang ada di aplikasi MIT itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan dari HP kita ya. Ketika kita buat di laptop tuh kita bisa uji di Android. Di Androidnya kita di HP kitanya kita download dulu di Play Store namanya App Inventor. Nanti kita scan barcode sama kayak kita scan WhatsApp web. Kemudian yang ketiga bisa juga melalui USB. Kita colokan tuh dari laptop, dari HP kita colokan ke laptop, nanti kita bisa langsung uji. Jadi kita klik tombol-tombolnya di HP itu otomatis tersambung. Seperti itu Bu Dini. Terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pak Ajat, masih ada lagi nih yang bertanya dari Ibu Nur Sofia. Yang Ya. menanyakan, kalau App Inventor itu kan ada yang versi offline ada dan online. Menurut Bapak lebih bagus pakai yang versi apa? Ya, silahkan Pak Ajat. Terima kasih kepada Ibu Nur Sofia, Ibu instruktur ya atas pertanyaannya. Kalau saya kebetulan pakainya yang ini dulu, yang apa? Yang untuk pembuatan aplikasi game pembelajarannya saya buat yang online di websitenya tuh di MIT App Inventor. Kemudian kita App Inventor ya. Kemudian nanti kita login. Di sana kita diminta akun, ada akun Google, bisa Google atau bisa email. Kemudian kita masuk ke ai2appinventor.mit.edu. Kemudian nanti kita di sana ada tampilannya itu start new project dan lain-lain. Untuk memulai project kita mengklik start new project. Seperti itu Bu instruktur Ibu Nur. Halo Ibu Nur. Ya, terima kasih. Ya soalnya kan saya itu sempat nyobain pakai App Inventor waktu itu. Iya, Bu. Nah, cuman ketika saya bikin ketika bikin yang versi offline, kan saya nyobanya awalnya offline dulu. Nah, ketika ketika di launch itu dia uji coba tuh malah jadinya ngehang gitu, nggak bisa. Tapi kalau misalkan pas di versi online, ketika dicoba itu bisa. Kemungkinan itu ada masalah itunya mungkin Bu ya, ada masalah koneksinya tuh. Biasanya kan ada langsung tampilan dicoba di HP maksudnya Bu ya. Ketika kita coba di HP itu biasanya otomatis langsung connect tuh, ada scan barcode tuh atau ada kode ada kodenya tuh. Kalau nggak salah ada sekitar 6 huruf tuh yang kita masukkan ke HP. Ya ada yang itunya. Nah, jadi pas kan saya tuh nyoba juga. Kalau yang versi online tapi pas dipakai versi offline dia tuh agak hang lama, blank dulu terus baru muncul. Nah, itu kenapa ya kira-kira Pak? Oh iya. Kemungkinan itu ininya Bu, koneksinya tuh Bu, kemungkinan. Oh iya. Ya Bu ya, makasih ya Bu ya pertanyaannya ya. Ya. Cukup jelas ya Bu Nur Sofia penjelasan dari Pak Ajat. Masih Udah ada ya dari Ibu Devi ya. ya, nah yang di bawah ini pusing Pak, nggak paham semuanya. Oh iya. Dari Ibu Dian ya, menurut Bapak pembelajaran ini efektif untuk semua tingkatan atau tidak ya? Jadi ini tuh ribetnya itu atau istilahnya kita itu apa ya? Kayak bikin RPP tuh Bu. Kalau kita RPP kan kita tinggal copy paste atau download istilahnya ya. Kalau ini kita harus bikin per pembelajaran tuh Bu. Pembelajaran untuk misalkan enaknya tuh cocoknya tuh dibuat sesi apa spesial tuh, kayak kita misalkan mau ada ujian atau mau ada ini. Kebetulan kalau di SD itu kendalanya kan tidak semua siswa memiliki HP tuh. Jadi efektif dan tidak efektifnya itu tergantung situasi dan kondisi di sekolah masing-masing. Kalau misalkan untuk tingkat SMA atau SMP atau SMK, sepertinya itu akan lebih efektif dan akan lebih menarik minat siswa untuk belajar tuh. Ada yang bisa ditambahkan Pak? Kalau misalkan ada
yang bisa dikurangi aja. Tambahin apa lagi ya? Nanti kalau misalkan untuk sesi 2, saya mau nanya-nanya dulu ke Pak Instruktur caranya share konten untuk web browser tuh, supaya kita bisa coba lagi langsung lihat sekilas ininya tuh. Sekilas pandangnya tuh Bu, tentang MIT ini. Jadi peserta sesi 3 presentasi sudah ada, Bu silakan isi dan tinggal Iya, siap. hadir. Nah, kemudian udah ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Pak. Sepertinya sudah tidak ada Bu. Minut-minut lagi. Pak ini saya boleh nanya nggak sih Pak? Oh, itu ada yang minta linknya ya? Oh, itu link apa ya Pak? Bentar Pak, saya lagi ngisi presentasi dulu. Iya. Kemudian halo Devi, Halo ya Ibu Ida. waktunya masih lama ya Bu? Masih Bu. Boleh saling tukar itu aja Kayaknya deh. lama banget ya Bu ya? Putarannya tuh. Jangan-jangan Pak, ini Pak Ajatnya ini yang kecepetan ini. Sepertinya begitu Bu. Saya tuh saya nolong terus mungkin. Apa begini Pak Ajat? Ya. Saya juga sama, saya juga masih bingung nih untuk yang Ajat jelas. Contoh aplikasi lainnya yang bisa digunakan untuk pembelajaran sehingga menarik minat belajar apa? Sudah mendapatkan informasi yang lebih dari saya. Iya Pak, Iya, sudah iya. kemampuan Bapak. Untuk aplikasi pembelajaran kebetulan yang saya gunakan kemarin itu kan untuk aplikasinya mengenal suara hewan ya Bu ya? Ya. MIT App Inventor tuh Bu. Udah saya kopikan linknya tuh Bu. Nah itu ada AI2 App Inventor .mit.edu ya? Ya, Ini ada sudah di masuk Pak, chat ada. tuh, Bu. Ada di chat nih. Ya, ya. Jadi di minimize. Silahkan. Ya, siap Pak Instruktur, ini sudah di minimize. Kita klik link itu, kemudian nanti kita diarahkan ke tampilan web browsernya Bu. Kalau misalkan ini ya, kemudian nanti tampilannya akan ada tampilan logo MIT App Inventor, kemudian kita klik continue, selanjutnya ada my project tuh. Yang kita gunakan itu kan untuk membuat project tuh. Kita buat project, kita start new project, kemudian selanjutnya nanti kita kita lanjutkan ke pembuatan aplikasi. Kalau saya misalkan dulu tuh membuat game menirukan suara hewan, nanti kita coba bikin button-buttonnya itu ada 4, ada hewan itu ada hewan ada horse, ada goat dan lain-lain. Nanti sobat cari link videonya nih. Kita aja langsung.
klik langsung tuh yang di share konten apa yang di mana ya? Halo. Halo? Ya, Pak. Mangga barangkali dari peserta lain penjelasan pajak sudah cukup belum, Pak? Atau masih ada yang mau ditambahkan? Halo. Di chat saya coba kasih link itunya ya Bu ya, link YouTube yang hasil pembelajaran itu yang lebih jelasnya tuh. Tapi itu sejujurnya ya Bu Devi ya. Iya Bapak, apa sih Bapak yang nggak jujur sama aku? Sejujurnya Pak Ahmad atau Pak Instruktur, sejujurnya ini saya judulnya itu terlalu muluk ya mungkin ya, karena tergesa-gesa. Mohon maaf, ini bukan saya sombong atau gimana, cuman saya mumpung masih ada sedikit-sedikit nempel ingatan tuh Bu. Nah saya kemarin ikut workshop tuh, workshop online tuh Bu. Ya. Pak Instruktur minta didemokan saja, mungkin nanti untuk sesi 2 ya Bu Devi ya. Iya, nanti. Nah, nanti mungkin untuk sesi 2 kita coba demokan masuk atau berkenalan lebih jauh dengan app Inventor 2. Sekalian nanti saya mau nyari dulu caranya supaya bisa share web browser tuh di Webex-nya tuh. Ya baik Bu. Enggak, Bu Devi. Oke. Untuk presensi sekalian sambil isi aja ya. Baik, barang ada dari peserta lain menambahkan ya Pak Ajat ya. Iya, Supaya mangga. Suasana diskusi kita hari ini juga lebih semarak. Lebih hidup ya Bu Ida ya. Betul, lebih hidup. Jadi tiktokan kitanya enak gitu Pak. Iya betul. Baik guru-guru yang hebat, yuk kita ramaikan acara ini. Tadi penjelasan Pak Ajat sudah sangat bagus. Nanti silahkan barangkali ada tanggapan dari peserta untuk bisa menyempurnakan dari materi kita hari ini. Mohon maaf ada suara ini ya. Ini kebetulan lagi di sekolah kita tuh di SD itu lagi ada ujian. Oh, Masih masuk Pak. Boleh gitu Pak. Ayo. Siswanya setor hasil ujian tuh Bu. Setor hasil ujian ke sekolah tuh. Kerjainnya di rumah. Oh, Oh, tidak ada kerumunan tuh. Kalau kita di sini kerumunan nggak apa-apa ya. Kita soalnya jaraknya jauh-jauh. iya. Iya betul Bu. Kita nggak bakalan dibubarin sama RT gitu. Masih ada ya Bu ya, masih ada waktu Bu. Masih Bapak, masih. Bu Instruktur masih minta link presensinya tuh Bu. Oh, link presensi Atas, sudah kalau ada? nggak salah ya. Iya, sudah ada. Sudah ada. Ada di atas ya kalau nggak salah ya. Oh, coba nanti ya, saya share lagi Bu linknya. Oke, ayo Ibu Ida. Baik, sepertinya dari peserta belum ada yang menambahkan nih Pak Ajat. Mana ya Bu Devi? Wah, Kita sudahi saja. oh iya, peserta kita kayaknya Bapak Ibu hebat semua. Jadi sudah mahir, keren. Iya, Iya. betul sekali, betul. Alhamdulillah kita berada di komunitas orang-orang hebat Bu Devi sama Iya. Pak Ajat. Alhamdulillah kita bisa ikut VCT yang batch 6 ini ya Bu ya. Banyak ilmu, banyak sharing semuanya. Iya. Pokoknya kita benar-benar mungkin sebagai sisi positifnya dari pandemi COVID-19, kita stay di rumah, benar-benar belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Jadi sehari-hari setelah kita mengerjakan tugas kita sebagai Itu Bu Ida coba dicek, ada di chat itu ada pertanyaan lagi. ya. Baik, bentar. Coding dasar yang diperlukan apa saja Pak Ajat? Oh itu
sudah di Pak Indra Febriana Ruliawan ya Pak ya, dari SMKN Majalengka kalau nggak salah. Iya, Iya, betul, ini betul. Bapak hebat nih. Saya nih, Mas Bro. Mas Bro nanya tuh. Saya rekan se Majalengka. Oh gitu. Jadi Yang dulu benar itu satu letter E, Pak. iya sama plat E ya. Ya, dilarang saling mendahului. Jadi ini mah maaf ya Pak Indra ya, saya mah tidak bukan bermaksud menggurui. Jadi begini, codingnya itu kita itu cuma ada pilihannya tuh di sana tuh ada text button tuh. Jadi kita ngeklik tampilan-tampilan yang ada di yang mau kita gunakan sebagai aplikasi itu untuk Android itu. Kalau misalkan di Java atau di XML kan ada coding khusus ya, kalau di scriptnya tuh ada scriptnya tuh. Kalau di MIT App Inventor itu di sana cuman ada text button, kemudian ada Xbox, ada date picker, ada image itu untuk menambahkan gambar ya, ada label atau tag tulisan kecil, kemudian ada picker, ada list, ada notifier, ada password text box, kemudian ada slider, spinner, switch, text box dan lain-lain. Karena di tampilannya itu ada user interface, ada layout, ada media, ada drawing and animation, ada maps, ada sensor, kemudian ada juga sosial, storage, dan connectivity. Seperti itu Pak Indra. Di sistemnya itu kita cuman drag and drop aja, cuman kita tarik aja setelah kita klik, misalkan buat buat printnya tuh kita bikin screen berapa screen, misalkan ada 5 screen. Selanjutnya kita buat text buttonnya itu kotak yang ada namanya tuh, seperti kalau saya membuat game mengenal suara hewan, saya buat 4 text button untuk suara horse, kemudian ada cow, ada cricket atau jangkrik, dan ada goat. Itu Pak Indra. Halo, Pak Indra. Semoga bisa dipahami ya, Pak Indra. Halo. Ada yang mau ditambahkan? Ada. Ya, ada Pak. Dengar suaranya. Silakan, Pak. Pak Jat, jadi ini kayak block coding ya? Sifat betul sekali Pak. Jadi sistemnya kita udah dikasih, kalau dulu kan saya pelajari kalau coding dasar buat anak SMK kan lumayan rumit ya. Iya. Belajar ada beberapa bahasa. Cuman kemarin ada pelatihan apa gitu, saya lupa ingat, ada block coding gitu, sistem block coding. Jadi peruntukannya kan kalau yang saya pelajari memang ujungnya akan ke anak gitu ya, ke peserta didik gitu. Ya, betul. Saya tanya ini namanya block coding, jadi kita cuma ngasih ada perintahnya sudah dibuatkan, terus betul. kita cuma masukkan variabelnya saja kan. Kemarin kan saya programming buat drone ya, buat penerbangan drone. Jadi naik, turun, kiri, kanan, depan, belakang itu perintahnya udah ada. Kita cuma memasukkan berapa meter, berapa detik gitu. Kayak gitu ya Pak ya? Mirip ya? Iya, betul sekali Pak. Jadi ini tuh ke codingnya itu lebih ke, kalau kita misalkan buka Excel tuh ada suka ada rumus misalkan untuk penjumlahan atau misalkan untuk rumus logika tuh. Jadi di sini tuh udah ada misalkan if klik screen 1, nanti kita akan muncul misalkan tampilan suara horse. Nanti kita tinggal tempelkan tuh di itunya tuh di blok codingnya tuh Pak. Bagus sekali ya tadi penambahan dari Bapak Indra ya tadi ya yang nambahin ya. Bagus sekali tuh penjelasannya tuh, lebih memperjelas tentang MIT App Inventor itu. Beliau mah master dah. Iya, beliau mah. Udah jangan ditanya sama Pak Indra mah. Iya. Terima kasih kepada Pak Indra atas tambahannya. Bunda Yanda, semua kita jadi bisa belajar sama Betul. orang hebat. Iya, Ya. alhamdulillah Pak Indra ada di grup kita, Ibu Bapak semuanya. Iya, alhamdulillah ada Pak Indra, ada Pak Ahmad, ada Ibu Nur, semuanya hebat. Dan saya sendiri yang memang harus banyak belajar. Jadi dipaksa pinter ya Pak Bu,
kita di sini jadi dipaksa pinter. Ya, betul. Baik, Bu Devi, waktunya apakah kita cukupkan sampai sekian? Karena kan nanti instruktur akan menambahkan ya. Ya. Sekitar 10 Oke, menit. kita cukupkan sekian saja. Mangga Ibu ditutup saja ya acaranya. Untuk sesi Terima pemaparannya. kasih teman-teman guru yang hebat. Alhamdulillah tadi penjelasan APP Inventor pada kegiatan pembelajaran. Diharapkan kegiatan ini bisa menaikkan minat belajar anak kita. Karena mau tidak mau dunia berkembang, harus bisa anak-anak harus karena saya biasa dengan anak-anak, siswa dituntut untuk bisa menggunakan pembelajaran dengan menggunakan Android. Iya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada ketidaknyamanan dari kami. Sebagai presenter, undur diri. Moderator, Ibu. Atas